Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para jamaah Masjid Al-Manar 1 yang mudah-mudahan pada malam hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayahnya agar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selamat lahir batin dunia sampai ke akhirat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini yang sangat mulia, di mana kita pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ilmu. Yang mudah-mudahan hadir para jamaah sekalian di majelis ilmu akan mendapatkan yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari itu yang semangat nggih, Bapak-bapak semua ngaji nggih. Karena ngaji sebenarnya ini merupakan perkara yang sangat luar biasa. Baik dari segi manfaatnya ataupun dari segi pahalanya. Lah ini. Dan pada kesempatan malam hari ini saya ingin membacakan kitab Minhajul Muslim. Kita meneruskan kajian yang telah lalu, tapi pada malam hari ini kita mengambil bab fikih dari bab hudud. Ini kajian jarang dikaji di forum-forum pengajian bab hudud ini. Yaitu berkaitan dengan masalah larangan-larangan Allah dan hukuman-hukumannya. Yang biasa kita kaji ini pun biasanya perintah-perintah Allah ya. Seperti perintah berwudu, perintah sholat, perintah zakat dan lain sebagainya. Tapi jarang kita membicarakan sebenarnya larangan-larangan Allah itu apa dan apa hukumannya. Dan pada kesempatan malam hari ini sebagai syiar Islam yang perlu kita ketahui karena ini merupakan bagian dari agama yang wajib kita ketahui. Pada malam hari ini kita baca Al-Faslul Hadi Ashar, fasal yang ke 11. Fil hudud, di dalam menerangkan masalah hudud. Nah, hudud ini bukan udud, kok keliru. Hudud ini sebenarnya jamak dari had. Maka mengambil pengertian yang pertama, ta'riful haddi. Niki jamaknya hudud, adapun tunggalnya niki adalah mufradnya itu had. Adapun pengertian dari had itu sendiri, di mana pada malam hari ini kita mengambil fil hadil khomri, di dalam menerangkan kaitannya dengan hukum minuman, minuman keras atau arak. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ta'riful haddi, adapun ta'rif dari had itu sendiri. Kemudian wal khomri, dan apakah takrif dari khomer itu sendiri, maka dikatakan yang pertama al haddu, adapun yang disebut dengan had jamak dari hudud tadi. Huwa, yaitu al manu, larangan. Jadi disebut dengan had itu adalah larangan. Nah, karena had itu sendiri makna biasanya niku adalah artinya batasan. Al haddu huwal manu, had itu ialah larangan. Nah, ini.
Larangan min fi'li ma harramallah, larangan dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi had itu ialah larangan. Had itu artinya adalah larangan. Larangan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kitab Minhajul Muslim. Jadi al-haddu adapun had itu sendiri huwa ialah al-man'u larangan min fi'li ma harramallahu azza wa jalla. Larangan dari melakukan perbuatan yang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biwasitatil dzarbi. Nah niki dengan hukuman itu karena melakukan larangan tadi nggih, hukumannya adalah dipukul atau dicambuk. Awil qatli ataupun dibunuh. Di mana larangan-larangan dimaksud tadi seandainya sampai dilanggar itu ada hukumannya. Ada kalanya hukuman itu dicambuk, dipukul. Ada kalanya hukuman itu adalah dengan dihukum bunuh sesuai dengan kadar yang telah dilanggarnya. Lah maka di sini dikatakan itu pertama yang disebut dengan had. Had itu adalah larangan, dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ancaman tadi, apakah itu nantinya kalau melakukan pelanggaran akan dipukul, hukumnya dicambuk ataukah dibunuh. Kemudian wal khamru, dan apakah itu khamr? Yang kita bicarakan pada malam ini hari ini adalah larangan berkaitan dengan masalah khamr atau minuman keras atau arak. Dikatakan wal khamru, apakah khamru itu? Wal khamru adapun al khamru adalah al muskiru. Al muskiru min kulli syarabin ayang kana na'uhu. Jadi yang dimaksud dengan khamr itu ialah perkara yang memabukkan. Perkara yang memabukkan. Min kulli syarabin, dari semua jenis minuman. Apa saja yang jenisnya minuman, kalau minuman itu memabukkan, niku disebut dengan khamr. Adapun dikatakan khamr itu berasal dari kata khomaro, yang artinya juga mengatakan merah, karena orang yang meminum arak niku wajahnya jadi merah. Ada juga berasal dari kata khomaro yang artinya menutup, di mana jika ada orang meminum arak maka akan menutupi akal sehatnya. Maka jika orang meminum arak akhirnya menjadi tertutup akal sehatnya. Nah, ini. Jadi khamr itu ialah perkara yang memabukkan dari setiap minuman. Ayang kana nauhu, apapun jenisnya, seandainya minuman itu memabukkan maka disebut dengan arak. Nah, ini. Seperti itu. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kullu muskirin khamrun. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khamrun adalah arak. Jadi setiap perkara yang memabukkan itu merupakan arak. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap arak haramun maka hukumnya haram. Jadi diingat ya, bahwa yang disebut dengan arak, khamr itu adalah perkara yang memabukkan. Berdasarkan hadis Nabi mengatakan kullu muskirin haramun, setiap perkara yang memabukkan, khamrun itu disebut dengan khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Itu seperti itu. Jadi arak itu ialah semua minuman yang bisa menjadikan mabuk, niku disebut dengan khamr. Seperti itu. Kemudian hukmu syarabiha, dan bagaimanakah hukum meminum arak, meminum khamr. Maka disebutkan yahrumu haram. Apa yang haram? Syarbul
khamri, meminum arak. Qalilan kana al-mashrub au kasiron. Baik sedikit apa yang diminum ataupun banyak. Jadi mboten kae mengatakan aku minum setitik ora mabok lah. Bukan seperti itu, bukan masalah sedikit banyaknya ataupun mabok dan tidaknya, tapi semua jenis yang memang perkara menyatakan termasuk jenis minuman yang memabukkan niku hukumnya sebagai khamar, dan khamar itu hukumnya haram. Maka dikatakan yahrumu haram syarbul khamri, meminum arak, qalilan kana, baik itu sedikit, al masrubu yang diminum, au kasiron, atau yang diminum itu banyak. Jadi bu setitik yang diminum bu akeh niku nggih tetep napa? Tetap haram. Orang yang nginum ku setitik tok ora mabok, ora haram, mboten kados niku. Tapi setitik gua haram jenisnya asal mula dasar hukumnya niku pun haram, ya setitik nggih haram, akeh nggih haram, seperti itu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala. Fin nahyi anha, di dalam menjelaskan kaitannya dengan larangan dari minuman keras itu sendiri. Wa anil maisiri, yang diikut sertakan dengan larangan berjudi tadi. Karena ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 niki kaitannya dengan masalah itu. Di mana ayatnya menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzun min amalis syaitan. Nah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, berjudi, kemudian menyembelih binatang untuk berhala, berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan menggunakan anak panah adalah rijzun, merupakan perbuatan yang keji, kotor, najis, rijzun, kotor. Min amalis syaitan, bahkan itu termasuk dari perbuatan setan. Nah, jadi di sini ada larangan pertama adalah khamar yang tadi disampaikan. Kemudian maisir niku berjudi. Kemudian ansob, berkorban untuk berhala. Kemudian azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Di tafsir Ibnu Katsir disampaikan mengundi anak panah niku diceritakan kalau di Ka'bah zaman dahulu ini zaman jahiliyah, di situ ada satu tempat di mana tempat itu diberi anak panah. Ditaruh dalam cawan, nanti ada anak panah. Ada 3 atau 4 anak panah, di mana yang pertama anak panah itu mengatakan beruntung, yang kedua sial, yang ketiga mati, yang keempat biasa-biasa saja. Maka jika ada orang mau melakukan satu hajat, keperluan, misalkan mau berdagang, maka pergilah ke tempat Ka'bah tersebut, diambil anak panah. Nanti jika diambil anak panahnya menyampaikan mati, maka orang tersebut tidak jadi pergi. Kalau yang diambil anak panahnya kok kemudian perkataannya adalah beruntung, maka dia akan meneruskan pekerjaannya. Nah itu. Maka yang seperti itu adalah merupakan perkara yang dilarang. Mungkin kalau di negeri kita bukan anak panah ya. Kadang-kadang anak wong arep lunga weruh udah lewat dia mengatakan, "Wah, sial ge anak udah." Atau mengatakan sedang duduk kita ketiban cecek, "Wah, ke sial ge rugi dagangane lah." Dikit bukan ada hubungannya macam itu ki. Dan mirip-mirip kados niki seakan-akan itu bisa merubah nasib kita, padahal kan tidak bisa lah. Tidak ada pengaruhnya bagi kita. Nah niki, maka azlam, mengundi anak panah. Dalam ayat niki yang kita tengahkan adalah berkaitan dengan masalah khamr itu sendiri. Di mana ayat berikutnya mengatakan innama yuridu syaitan. Sesungguhnya setan itu menginginkan, menghendaki ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Karena sesungguhnya setan itu
Ini kan perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu menghendaki agar di antara kamu sekalian akan timbul permusuhan dan timbul kebencian. Kayak wong berjudi, wong minum arak, itu kan senengnya pada kumpul-kumpul gitu. Kelihatannya mereka niku akrab, tapi sesungguhnya kadang-kadang mereka niku saling bermusuhan. Apalagi orang berjudi, golek jagung niku napa? Jejer-jejer. Seakan-akan dilihat seperti orang yang akrab. Tapi keakraban mereka yang dilihat sepintas lalu niku bisa menimbulkan permusuhan, bahkan saling membenci. Mungkin yang menang akan dibenci oleh yang kalah. Yang kalah mungkin akan jadi dendam kepada orang yang menang. Itu dalam kalangan, dendam pada teman sendiri mungkin walaupun duduk satu kalangan, tapi bukan berarti mereka itu saling mesra duduknya, saling harmonis, tidak, tapi mereka ingin saling mengalahkan, menjatuhkan orang lain. Jadi timbul kebencian dalam hatinya, bagaimana aku bisa mengalahkan si dia. Dia pun mengatakan bagaimana dia bisa mengalahkan si dia lagi. Seperti itu. Jadi itulah yang dikehendaki oleh setan, karena itu termasuk dari perbuatan setan, gangguan dari setan. Jadi, maka setan sesungguhnya hanya menginginkan agar orang-orang yang melakukan maisir, perjudian ataupun minum arak akan timbul di kelompok mereka niku, jadi ada kebencian dan permusuhan. Itu dalam kalangan. Belum nanti timbulnya permusuhan dengan rumah tangganya. Berhubung hartanya habis, mungkin pulang ke rumah, mungkin harta istri jadi ambil gelangnya, kalungnya dijual untuk modal lagi. Nah, nanti kalau istrinya tahu barangnya dijual, mungkin kalau digunakan untuk berjudi marah kan, nanti bisa menjadikan timbulnya permusuhan dan pertengkaran sehingga saling membenci dan rusaklah kemudian tatanan kehidupan. Nah, maka agama memberikan satu hukuman supaya orang-orang itu bisa berpikir ketika mau melakukan suatu perbuatan. Seperti itu. Wayasuddakum, dan setan itu juga bermaksud untuk menghalangi di antara kalian semua. Ini maksudnya, yang dimaksud tenggeri adalah orang-orang yang sedang melakukan perjudian ataupun minum arak ataupun berkurban untuk binatang. Dan nah, kaitannya di sini adalah ngandikrillahi, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan setan yang utama niku supaya orang kalau berjudi, kalau minum niku jadi ora eling karo Allah. Jadi lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anis sholati, dan lupa untuk mengerjakan sholat. Jadi sholatnya ditinggal seperti itu. Kemudian pura-pura eling karo Allah nggih, dan ya, lupa terhadap mengingat Allah. Kemudian lupa untuk mengerjakan sholat, apalagi yang kalah niki. Yang menang pun belum tentu menjadi rajin sholatnya nih, karena ini memang merupakan satu perkara yang jalan yang salah. Fahal antum muntahun, maka hendaklah kalian meninggalkannya atau menghentikannya. Itu satu larangan berdasarkan ayat ini, bahwa Homer niku termasuk rijzun min amali syaiton. Jadi perbuatan yang keji dan termasuk dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, belum dibaca tadi. Fajtanibuhu, maka hendaklah engkau fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hendaklah kau jauhi perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi sebenarnya agama ini sebenarnya mengajak kepada orang selamat lahir batin, dunia sampai ke akhirat. Kalau kita mau mempelajari agama, sesungguhnya ini sangat luar biasa. Agama ini sesungguhnya mengajak kepada manusia untuk hidup yang sehat, untuk hidup yang selamat, lahir batin, dunia sampai ke akhirat. Maka dalam agama Islam itu semua diatur. Ini sungguh sangat-sangat luar biasa. Itu.
Kemudian wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga karena sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan khusus masalah arak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu syaribal khamri wa ba'i'aha. Yang artinya la'ana, melaknat. Siapa yang melaknat? Allah. Melaknat kepada siapa? Syaribal khamri, kepada orang yang meminum arak. Wa ba'i'aha, dan melaknat orang yang memperjualbelikan arak. Ba'i'aha itu artinya bisa menjual juga bisa membeli. Bahkan dalam hadis lain dikatakan dalam arak itu ada 10 yang terlaknat. Pertama, yang membuat, yang memerah. Kan arak niku kan dari anggur yang diperas, yang memeras nanti. Kemudian yang menyuruhnya, yang menyuruh memerah niku yang mempekerjakannya nih. Kemudian yang memberi upahnya. Kemudian yang menyuruhnya, kemudian kepada yang membelinya, kemudian kepada orang yang membelikannya. Yang membelikannya juga ikut. Kemudian yang memakan dari uang jual belinya. Jadi tidak boleh mengatakan lanyong ora melu minum kur melu nukok natok. Demikian juga yang membelikan, diberi uang untuk beli minuman. Walaupun tidak ikut minum, termasuk golongannya orang yang ikut terkena laknat. Jadi cukup banyak nih kata 10 golongan yang termasuk di dalamnya mendapatkan laknat. Cuman dalam hadis ini dikatakan la'anallahu syaribal khamri wa ba'i'aha. Allah melaknat kepada orang yang meminum arak dan kepada orang yang memperjualbelikannya. Seperti itu. Termasuk orang yang mendapatkan keuntungannya. Lah ini itu termasuk. Kemudian wali iqamatin nabi, demikian juga hukuman dari meminum arak itu, ya pertama niku berdasarkan ayat tadi, kedua berdasarkan la'anallah, kemudian yang ketiga wali iqamatin nabi, dasarnya niku wali iqamatin nabi karena nabi pernah menegakkan hukuman bagi orang yang meminum arak. Li iqamatin nabi al-hadda, dan karena nabi niku pernah menegakkan hukuman had ngala syaribiha ke atas orang yang meminum arak. Niku sudah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidorbi, dengan memukul, fi fina'il masjid, di halaman masjid. Yang dimaksud memukul di sini adalah dicambuk. Dicambuk bagi orang yang meminum arak, dicambuk 80 kali cambukan. Ini kalau orang merdeka. Kalau budak zaman dahulu yang meminum, niku hukumnya separuh. Jadi beda-beda gitu. Jadi kalau orang merdeka niki 80 lah niki. Disampaikan Nabi, karena Nabi pernah melakukan, yaitu menghad orang yang meminum arak di pelataran masjid. Kemudian yang seterusnya adalah al-hikmah, itu adapun hikmahnya fi tahrimiha, di dalam diharamkannya atau di dalam keharaman arak itu sendiri, hikmahnya apa? Al-hikmatu, adapun hikmahnya min tahrimil khamri, dari diharamkannya arak adalah al-muhafadzatu, yaitu sebagai bentuk penjagaan, bentuk menjaga ngala salamati dinil muslim, terhadap atas keselamatan agama dari seorang muslim. Seperti itu. Wa badanihi. Jadi pertama ada hikmah dari hukuman arak tersebut, pertama menjaga dari kehormatan seorang muslim, menjaga agamanya. Nah, seorang muslim penggalan ikur minum-minuman mabok-mabokan, bukankah jatuh harga dirinya? Gimana Bapak-bapak? Karena orang yang minum arak akan hilang akalnya, kemudian dia berbicara sendiri. Di mana ucapan-ucapannya mungkin kalau dikatakan dalam kondisi sadar, mungkin dia malu dengan perkataannya. Maka itu bisa menjatuhkan agamanya.
Kemudian hikmah yang seterusnya adalah karena menjaga badannya. Karena arak niku dikatakan, pernah ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menggunakan arak sebagai obat?" Rasul mengatakan, arak itu bukan obat, tetapi arak itu adalah penyakit. Jadi, arak itu bukan obat, tapi arak itu penyakit. Hanya zaman sekarang saja orang mengatakan tuku obat, tuku anget-anget, dan lain sebagainya. Ini alasan-alasan orang-orang zaman sekarang. Dan ini, maka dikatakan hikmahnya yang seterusnya adalah menjaga kepada badan, kemudian wamalihi, termasuk juga menjaga dari sisi harta benda seorang muslim. Nah, karena harta benda yang dibelanjakan dalam perkara haram, ini itu termasuk harta benda yang haram juga jatuhnya. Dan ini, karena harta yang haram harusnya dibelanjakan ke tempat yang, harta yang halal dibelanjakan di tempat yang halal, itu yang diterima. Kalau sudah mencarinya halal, kemudian dibelanjakan di tempat yang haram, gini itu menjadi harta yang akan menjadi laknat untuknya juga. Apalagi kalau mendapatkannya secara haram, juga meninfakannya, membelanjakannya dalam perkara yang haram lagi. Dan ini juga sungguh-sungguh sangat besar dosanya. Itu hikmahnya. Jadi hikmah diharamkannya arak itu yang pertama adalah menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah menjaga badan, supaya badan ini tidak mudah terkena penyakit. Kemudian menjaga dari segi harta benda, supaya harta benda itu menjadi harta benda yang bermanfaat dibanding dengan dibelanjakan dari perkara yang haram. Kemudian seterusnya adalah hukmu syaribiha, hukuman bagi orang yang meminum arak bagaimana? Bagaimanakah hukuman bagi orang yang meminum arak? Hukmu man, adapun hukuman seseorang syariba yang meminum al-khamra, arak, wasabata, dan ditetapkan dalika yang sedemikian itu bi'iktirafihi, sebab pengakuan dari orang yang meminum itu sendiri, au bisyahadati adlaini, ataupun karena ada dua saksi yang adil. Jadi hukuman bagi orang yang meminum arak itu dijatuhkan, ya. Hukum orang yang meminum arak itu akan dihukum, yang pertama ketetapannya, yaitu sebab pengakuan dari orang yang meminum itu sendiri. Nek ana wong minum, nek orang ngaku meneng bae iki, karena tidak mengaku meneng mau umpamanya seperti ini. Ataupun orang yang meminum tidak mengaku, tapi ada orang yang menjadi saksi, ya, dua saksi yang adil yang bisa dipercaya. Seperti itu. Ayyahudda, agar dihad, dihukum bi jildihi, dengan cara menjilidnya, mencambuknya, samanina jildatan, sebanyak 80 kali cambukan. Jadi orang meminum arak itu dijilid, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Ngala dhuhrihi, ke atas punggungnya, jadi gegere itu dicambuk 80 kali cambukan. Ingkana huron, jika ia adalah seorang yang merdeka. Kalau orang merdeka itu dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Nah, kalau di negeri kita memang enggak ada hukum kados niku sih gitu, minum niku suka-suka sendiri, singgo tuku duwite dewek, golet dewek lah niki. Nah, kalau orang muslim sebenarnya niki, walaupun mungkin selamat aman dari hukuman di atas dunia niki, bukan berarti aman selamanya. Mungkin yang akan dihukum niku hanya sebab yang ditimbulkan, misalkan karena minum jadi dia mabuk, karena mabuk kemudian dia memukul orang sehingga terluka ataupun mati, lah itu baru terkena hukum. Tapi kalau tidak ada masalah nggih, anteng-anteng mawon. Bahkan siki golek ngedemi ngono, sing penting aja pada reseh lah. Jadi seakan-akan perbuatan itu dibenarkan, sing penting aja pada reseh lah.
Jadi seakan-akan amar ma'ruf niku sudah tidak terlihat lagi. Bagaimana kita akan bisa menyebutkan kepada generasi muda menyampaikan berkaitan dengan masalah agama niki bahwa hukuman bagi para peminum arak niku sebenarnya niku di atas dunia ada hukuman yang berupa dicambuk sebanyak 80 kali bagi orang merdeka. Adapun bagi budak dicambuk sebanyak separuhnya saja, yaitu 40 kali cambukan. Dan ini seperti itu. Nah, syurutu wujubil hadi, adapun syarat-syarat wajib seseorang niku dihad, dihukum karena melanggar larangan tadi. Ngala syaribiha, ke atas orang yang meminum arak, syaratnya adalah yustaratu fi iqamatil haddi, disyaratkan di dalam menegakkan hukum had, hukuman ngala syaribil khamri, ke atas orang yang meminum arak, ayyakuna, yang pertama. Jadi orang kena sembarang dihukum, tapi ada syaratnya. Pertama, ayyakuna musliman, jika yang meminum arak itu adalah orang Islam. Orang Islam, karena ini hukuman bagi orang Islam. Nek sing minum arak niku wong Islam ya niku pertama. Kemudian ngakilan, kemudian dia berakal sehat, bukan karena dipaksa, bukan karena sedang koma dan lain sebagainya. Kemudian muhtaron. Muhtaron niku sukarela, karepe dewek orang asing, maksa orang asing medin-medin dia sukarela, muhtaron. Seperti itu. Kemudian ngaliman, dia juga seorang yang mengetahui. Mengetahui apa? Bitahrimiha, mengetahui mengenai haramnya arak. Jadi kalau memenuhi syarat ini, syaratnya pertama sing minum niku wong Islam. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga balighon, ini ada balik, sudah balik dewasa. Kemudian sukarela tanpa ada paksaan. Kemudian mengetahui tentang haramnya. Kalau di Malaysia nih, saya pernah merantau di Malaysia nih cukup lama, 10 tahun lebih. Niku arak dijual ya. Cuman sing jual niku teng lawang ditulis niku arak haram bagi orang muslim. Ketengeriko niku saya mikir-mikir ketengeriko memang masyarakatnya nggih wonten India, wonten Cina nggih, juga ada orang Melayu. Jadi maksudnya ditulis seperti itu, nanti kalau ada orang Islam membeli niku ki terkena hukuman niki seperti itu. Jadi sing ulih tuku ya wong sing. Nah. Tapi ngaeng-ngaeng temen nggih, umpamane yang seperti itu ditulis nang Indonesia, orang Islam dilarang beli arak. Kira-kira pada manut apa ora kok? Lah niki. Kalau teng niku ditulis niki nggih. Demi teng niku nggih judi beli nomor ya wonten toto, wonten magnum, wonten kuda dan lain sebagainya niki. Teng niku ditulis teng gede-gede niku nggih, orang Islam dilarang berjudi. Tapi sing akeh sing tuku niku justru wong Melayu-Melayu. Subhanallah. Jadi walaupun ada minimal mungkin pemerintah niku mboten dosa nggih kata karena wis aweh peraturan dan niki kata niku. Lah niki maka memang yang terkena hukuman niku nggih wong Islam sing berakal sehat, sing balik, dia sukarela, maksudnya tidak ada paksaan, kemudian dia mengetahui tentang keharaman meminum arak itu sendiri. Sahihan, demikian juga dia juga dalam keadaan sehat ketika meminumnya. Lah niki ghairu mardin, bukan dalam posisi sakit. Ghairu anal maridha, bukan berarti orang yang sakit, la yaskutu anhu, bukan berarti gugur hukumannya al-hadu hadnya, wa innama yanduru buru'ahu, akan tetapi jika yang meminumnya itu adalah orang yang sakit, maka ditunggu sakitnya sehingga sembuh baru dihukum. Itu seperti itu. Nah ini fa'in buri'a fa'in baro'a, maka apabila dia sembuh min marti dari sakitnya, ukima, maka baru ditegakkan ngalaihi ke atasnya al-hadu, hukumannya. Nah ini seperti itu nih dalam pelaksanaannya. Kemudian seterusnya ngadamu tikraril haddi, tidak ada pengulangan hukuman ngala syaribiha ke atas orang yang meminum arak. Maksudnya bagaimana? Umpamanya ana wong minum arak bola-bali sing minum tapi konangan sekali. Maka sing bola-bali niku cukup dihukum 80 kali.
Tapi nek bar dihukum kok nglakoni maning, ya niki perkara baru lagi, dihukum maning dicambuk lagi 80 kali. Kayak kan nger ditegakkan hukum kayak gue, nginum ping telu kira-kira babak belur napa mboten gegeren. Minum gebuk ping 80 lah nih. Ada juga yang digebuk niku meninggal dunia ya wonten iki. Seperti itu. Jadi nah, mungkin dengan cara seperti itu, mungkin berkorban 1-2 orang yang melanggar, yang lain menjadi jeraweti. Berhubung tidak ada perkataan kados niku ya akhirnya malah lebih menakutkan lagi nanti kalau diperkenankan undang-undang boleh menjual minuman, wah luar biasa lagi nih nanti kondisinya. Nah, ini, jangan sampai itu terjadi, kita harus amar ma'ruf nahi anil munkar lah nih. Seperti itu. Ini tidak ada pengulangan. Idza takarrara minal muslim syarbul khamri alaihi marad. Apabila dia mengulangi, seorang muslim mengurangi minum arak dalam 1 kali. Maksudnya sekali, maka cukup hukumannya summa ukimma alaihil haddu fa innahu yakfi. Maka cukup hukumannya niku cukup 1 kali. Seperti itu. Tapi jika ia setelah dihukum 1 kali, walau takarrara syarrabu marotin ngadidatin, kemudian dia mengulangi melakukan perbuatan lagi, maka nggih dihukum lagi. Niku kata niku terus diulang-ulang. Seperti itu. Sedikit lagi nggih. Kemudian yang ke-7, kaifiyatu iqamatil hadi, bagaimanakah cara menghukumnya? Niki teng mriki disebutkan bagaimanakah cara menjatuhkan hukuman ngalas syaribi kepada orang yang meminum arak. Pertama, yuqamul haddu ngalas syaribi bi ayajlisa alal ard. Pertama, orang yang meminum arak tadi ketika mau dihukum didudukan di atas tanah, dicekungna nang dur lemah. Kemudian wayudrabu, kemudian dipukul ngala dohrihi, ke atas punggungnya, bisautin muktadilin bainal ghuldati wal khufah. Kemudian dipukul dengan cambuk yang tidak keras banget dan tidak lunak. Jadi cambuknya gue ora atos banget, ora kamuan, sedengan tadi. Dicambukkan ke atas punggungnya sebanyak 80 kali jildatan cambukan. Wal mar'atu, sedangkan perempuan karojuli juga hukumnya seperti laki-laki, sama dicambuk sebanyak 80 kali. Ghairu annaha takunu masturatan bisaubin. Hanya saja kalau perempuan punggungnya dilapisi kain menutupi aurat, tapi nggak wong lanang sing dicambuk niku budak, ini maksudnya gegeren niku mboten nonton tutupe langsung, tapi kalau perempuan ditutup, di mana penutupnya itu bukan penutup yang bisa melindungi dari rasa sakitnya, tapi tipis-tipis saja. Jadi tetap pukulan itu bisa dirasakan. Itu seperti itu. Demikian pengajian pada malam hari ini berkaitan dengan masalah minum arak dan hukumannya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan bagi kita, nggih. Sebab pengajian mengenai had niku jarang disampaikan di forum-forum pengajian gitu. Seperti itu. Saya mencoba dalam bab fikih mengambil ini supaya membuat pengetahuan bagi kita, sebenarnya hukum Islam itu sangat luar biasa. Ada pertanyaan atau cukup? Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.